أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita pasti akan merasakan bahagia, pasti akan senang ketika selama ini apa yang diharapkan, apa yang diinginkan terwujud, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berharap, berkeinginan mempunyai pasangan hidup, mempunyai teman hidup, berbagi suka dan duka, berbagi manis dan pahit, ya, maka ketika Allah anugerahkan kepada kita pasangan hidup, pasti kita akan bahagia. Kita pasti akan senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah merupakan fitrah, adalah merupakan hal yang normal yang dirasakan oleh setiap kita manusia. Bahkan ketika sudah berkeluarga, ada keinginan lain yang diharapkan ya bagi setiap manusia, khususnya bagi seorang muslim, yakni ingin memiliki anak dan keturunan. Ya, maka berusahalah dia untuk memiliki anak dan keturunan itu sebagai penyambung daripada ya nasabnya. Namun tidak sedikit di antara kita, bahkan umat Islam, yang memiliki kesedihan, kekecewaan, atau sedikit kecewalah ketika apa yang diinginkan dari anaknya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ketika dia berharap selama ini memiliki anak laki-laki untuk menjadi generasi penerus, menjadi nasab pelanjut bagi dirinya, ya ternyata tidak terkabul. Ya, dia ternyata dianugerahkan oleh Allah ya seorang anak perempuan. Itu adalah merupakan ya keumuman atau yang bisa kita lihat di sebahagian kaum muslimin, dan ini juga dirasakan atau juga pernah terjadi pada orang-orang ya kafir atau musyrik jahiliyah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan ya kisah mereka ini, bagaimana kecutnya, bagaimana masamnya, bagaimana kecewanya ketika Allah anugerahkan kepada mereka anak perempuan, padahal mereka mengidam-idamkan mendambakan anak laki-laki. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam Quran surat An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila dikabarkan kepada seseorang di antara mereka bil unsa, ya dengan kehadiran, dengan lahirnya anak perempuan, tiba-tiba zalla, menjadilah wajahnya itu muswadan, hitam kelam. Seketika mukanya itu menunjukkan muka yang tidak suka, ya mukanya muka hitam, wa huwa kazim, dan dia sangat marah, dia sangat kesal. Bahkan yatawara minal qaum, dia bersembunyi karena merasa malu dari kaumnya, minsu, ya dari karena keburukan, ma busyira bihi, apa yang dikabarkan kepadanya. Nah, apakah nanti ayum sikuhu, apakah dia akan memelihara anak perempuan itu ala hunin, atas kehinaan? Ya, dia pelihara anak perempuan sampai dewasa sambil menanggung malu, sambil menanggung kehinaan. Au am yadusuhu, ataukah nanti akan menguburkan anak perempuan hidup itu fiturab, ke dalam tanah. Ala sama yahkumun, ingatlah amat buruk apa yang mereka lakukan, amat buruk apa yang mereka hukumkan. Itulah ya orang-orang kafir masa jahiliyah begitu. Memiliki anak ya perempuan adalah merupakan satu bentuk kehinaan. Maka tak jarang di antara mereka yang akhirnya menguburkan anak perempuan itu hidup-hidup. Ya, dan ya kita sebagai seorang muslim harusnya menghilangkan perasaan malu,
harus menghilangkan perasaan terhina ya dengan memiliki ya anak perempuan. Ya mungkin ya karena mereka berpikir bahwa ketika ya memiliki anak perempuan, lalu ketika anak perempuan dewasa kemudian menikah dan memiliki anak, nanti dikhawatirkan nasabnya terputus. Karena ketika anak gadis yang memiliki anak misalnya, maka nanti bin atau bintinya itu kepada suaminya, bukan kepada anak, dan itu lari kepada besannya, bukan kepada dirinya. Maka itu yang membuat kecewa sebahagian orang ketika memiliki anak perempuan, karena nasabnya bisa hilang. Berbeda kalau punya anak laki, kemudian anak laki itu memiliki lagi anak laki-laki, maka nanti anaknya itu yang ketika memiliki anak laki-laki, maka nanti bin itu kepada anaknya dan bin kepada dirinya. Itu adalah merupakan kebanggaan. Ya, nah itu. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, ya tidak ada bedanya kita dengan apa yang pernah terjadi pada orang-orang kafir, pada orang-orang musyrik terdahulu. Padahal kalau kita membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan jumpai ya bahwa memiliki anak perempuan itu memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan, memiliki kebaikan-kebaikan ya yang lain. Ya sebagaimana ya apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah banyak menyebutkan, ya telah banyak ya meriwayatkan ya hadis-hadis tentang keutamaan anak perempuan. Bahkan Imam Muslim telah membuat bab khusus di dalam kitab sahihnya, yaitu babu fadl ihsan ilal banat. Ada bab khusus, bab tentang keutamaan al-ihsan, berbuat baik, ilal banat, kepada anak-anak perempuan. Ada bab tersendiri. Maka ketika Allah berikan kepada kita anak perempuan, berlaku baiklah kepada anak perempuan sebaik-baiknya. Dan ini juga sebagaimana yang telah diriwayatkan ya oleh Rasulullah, ya dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ya dia pernah menuturkan, telah menceritakan, ja'at imra'atun wa ma'aha ibnatani laha. Jadi pernah datang ya kepada Aisyah itu, ya datang kepadaku, itu kepada Aisyah, imra'atun, seorang wanita, wa ma'aha, dan bersama wanita itu ada ibnatan, dua anak perempuan laha miliknya. Jadi wanita itu datang menemui Aisyah itu ia dengan membawa dua anak perempuannya. Fasa'alatni, lalu wanita itu memohon kepadaku, yaitu makanan. Ya, jadi ini adalah wanita miskin yang datang kepada istri Nabi untuk meminta makanan. Tetapi falam tajid indi sayan, tetapi dia tidak mendapatkan dariku ya sedikit pun, ghairu tamratin wahidah, kecuali satu butir, satu buah daripada buah kurma. Ya, karena aku juga tidak memiliki makanan, kata Aisyah, lalu aku hanya memiliki satu buah kurma. Kemudian fa'ataituha, lalu aku berikan buah kurma itu kepada wanita tersebut. Fa'akhadatha, lalu wanita itu mengambil buah kurma yang aku berikan itu. Faqasamatha, lalu kemudian dia membagi dua. Ya, wanita itu membagi dua kurma itu baina ibnataiha, di antara dua anak perempuannya. Walam ta'kul minha syai'an, dan dia tidak makan sedikit pun daripada buah kurma tersebut. Ya. Summa qamat fa kharajat, lalu wanita itu pun berdiri dan pamit untuk keluar, ya, pamit kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ibnataha, bersama kedua anak perempuannya. Fadakhala alayya, maka tak lama berselang masuklah kepada saya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama setelah wanita itu pergi, Rasulullah datang dan menemui istrinya. Fahadastu, lalu aku pun menceritakan kepada beliau hadisah, ya kejadian, peristiwa dari yang terjadi. Faqala Nabi, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ibtuliya minal banat bi syai'in, ya, jadi barang siapa yang diuji, barang siapa yang diberikan ujian dari anak-anak perempuan bi syai'in, dengan sesuatu, apakah dalam masalah makanan atau masalah pendidikan dan yang lain-lain, kemudian fa ahsana ilaihinna, lalu kemudian yang diberikan ujian anak-anak perempuan itu berbuat baik kepada anak-anak perempuannya,
kunna lahu sitron, ya maka anak-anak perempuan itu kelak ya akan menjadi lahu baginya, bagi yang berbuat baik kepada anak perempuan itu, sitron, penghalang, tabir minan nar, dari neraka. Itulah keutamaannya. Ya, ketika seorang ibu atau seorang ayah yang sangat menyayangi, yang sangat mencintai putri-putrinya, maka dia berbuat baik dengan keterbatasannya, ya karena mungkin masalah ekonomi atau masalah yang lain, ya hanya bisa ya memberikan apa yang dia mampu berikan. Nah, tapi dia sudah berbuat baik dengan memberikan pakaian, dengan memberikan makanan, pokoknya kebutuhan-kebutuhan sebagai seorang anak sampai tumbuh dewasa. Bahkan bukan hanya itu, dia juga memberikan pengajaran pendidikan kepada anak perempuannya itu, ya apakah tentang masalah akidah, tentang masalah ibadah, tentang masalah adab, tentang masalah memakai pakaian muslimah menutup aurat. Ya, maka ketika seorang ayah atau seorang ibu memperhatikan kepada anak wanita yang seperti ini, berbuat baik tidak hanya dalam masalah-masalah dunia tetapi juga masalah agama, maka kelak anak-anak perempuan ini akan menjadi sitron, akan menjadi penghalang bagi dia dari api neraka. Ya. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan ya dari Aisyah radhiyallahu anha juga, bahwasanya dia menuturkan, ja'atni miskinah. Jadi pernah datang kepada saya seorang wanita miskin, tahmilu, yang dia membawa ibnatain, yaitu dua anak perempuan laha miliknya. Ya, jadi Aisyah pernah kedatangan lagi seorang wanita miskin yang membawa dua anak perempuannya. Fa'at'amtuha, lalu aku memberikan makan kepada wanita miskin itu, yaitu salasa tamarat, 3 buah butir kurma. Aku berikan makan kepada wanita miskin itu 3 buah kurma. Fa'atat kulla wahidati minhuma tamratan, lalu si wanita miskin itu memberikan kepada masing-masing anak itu 1 butir kurma, 1 buah kurma untuk dimakan. Wa rafa'at ila fiha, lalu kemudian si wanita itu ya sudah mulai mau memasukkan ke mulutnya tamrotan, yaitu kurma yang bahagian dia, litakulaha, untuk memakannya. Jadi ketika diberikan kan 3 ya, di masing-masing diberikan satu kepada anak-anak perempuannya itu, lalu yang 1 dia hendak makan. Kemudian fastat amatha ibnataha, lalu ternyata kedua anak perempuan itu meminta makan kembali ya, karena yang dimakan sudah habis. Nah, minta kembali makanan yang hendak dimakan oleh ibunya. Fasaqat at-tamrah, lalu si wanita itu pun, si wanita miskin pun kemudian membelah buah kurma allati kanat, yang dia itu turid, ingin antakulaha, untuk dia makan. Lalu kemudian kurma yang hendak dimakan itu kemudian dibelah jadi 2 ya, bainahuma, di antara keduanya, ya diberikanlah kepada kedua anak perempuan. Ya, jadi dia tidak jadi makan karena bahagian kurma dia dipotong 2, dibelah 2, diberikan kepada 2 anak perempuannya. Fa'ajabani sya'nuha, kejadian ini membuat saya kagum, membuat saya terpesona. Ada wanita seperti itu, sangat mendahulukan, memprioritaskan anaknya daripada dirinya. Fadzakaratul ladzi ya sona'at ya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun menceritakan yang telah terjadi, yang telah dilakukan oleh wanita itu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku ceritakan apa yang terjadi tadi, apa yang dilakukan oleh wanita tadi ya terhadap putri-putrinya dalam masalah kurma. Kemudian faqala, maka bersabdalah, berkomentarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad aujabalaha bihal jannah, sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk wanita itu biha, dengan sebab itu, al-jannah, surga. Allah telah menetapkan surga dengan sebab perbuatannya itu, surga bagi wanita miskin itu. Au a'taqaha biha minan nar, atau Allah memerdekakan, atau Allah membebaskan dengan sebab itu wanita tersebut, wanita miskin tersebut dari neraka. Itulah faedah ya yang bisa kita ambil dalam hadis ini.
Ya, jadi kalau seorang ayah, seorang ibu yang memiliki 2 anak perempuan, lalu memperhatikan kebutuhan anaknya itu sebaik-baiknya, ya dia berusaha mencukupi keperluan dengan batas kemampuannya, ya maka kalau dia perhatikan kebutuhan anak perempuan ya yang dimilikinya itu, maka kelak Allah menetapkan ya baginya surga, atau Allah merekakan ya dengan sebab perbuatan itu ya dari neraka. Subhanallah, Masya Allah. Ya, itulah keutamaannya. Ya, maka janganlah kita menyepelekan ya dalam hal masalah ini, bahwa memiliki anak perempuan memiliki keutamaan. Ada keutamaan, ada faidah yang dapat kita raih. Jangan kecewa, jangan bersedih ketika Allah anugerahkan kepada kita anak perempuan. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Ibnu Hibban, ya Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, laisa ahadun min ummati ta'ulu salasa banatin aw salasa akhwatin ahsana ilaihinna illa kunna lahu sitran minan nar. Jadi tidaklah seseorang, laisa ahadun, tidaklah seseorang min ummati, dari umatku, ta'ulu, yang dia merawat, yang dia itu mengayomi, yang dia itu memelihara, yaitu ya 3 orang anak gadisnya atau juga 3 saudari perempuannya, ya lalu dia berbuat baik kepada wanita tersebut, kepada anak perempuannya, kepada saudari perempuannya, kuna, maka kelak mereka menjadi lahu baginya, bagi orang tersebut, bagi umatku tersebut, sitron, menjadi penghalang minanar, dari neraka. Jadi kalau kita miliki 3 orang putri, atau kita punya saudari perempuan 3 orang, lalu kita mencukupi keperluan mereka, kita mengayominya, mendidiknya, kita berbuat baik kepada mereka dengan kadar kemampuan kita, maka kelak ya mereka akan menjadi sitron, akan menjadi penghalang bagi kita dari api neraka. Bahkan di dalam riwayat yang lain, juga dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah juga mengatakan, man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa damma asabi'ahu. Jadi barang siapa yang mengayomi, barang siapa yang memelihara, barang siapa yang merawat jaritain, yaitu 2 anak gadis, ya 2 anak gadisnya, 2 anak perempuannya, hatta tablugha, sampai kepada usia balik, sampai kepada usia dewasa, kelak jaa, dia akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ana wa huwa, saya dan dia ini, seperti wadoma asabiahu, dan Nabi merapatkan dan Nabi menggabungkan jari jemari beliau, menunjukkan dekatnya. Jadi orang yang mengayomi, orang yang merawat, orang yang melihara ya anak-anak gadisnya, 2 apalagi lebih, ya dia betul-betul perhatikan kebutuhan anak perempuannya itu dari sisi dunia atau dari sisi agama, maka kelak ya Nabi dan orang ini seperti ini, dekat maksudnya. Itulah keutamaannya. Maka jangan ada kekecewaan sedikit pun. Ambillah sisi baik dari memiliki anak perempuan. Tidak semua keburukan kalau kita memiliki anak perempuan. Ada banyak kebaikan-kebaikan. Ya, mudah-mudahan ya hadis-hadis ini memberikan pencerahan ya kepada kita yang memiliki anak perempuan. Ya barangkali ada di antara kita masih yang memiliki kekecewaan, kesedihan, ya karena tidak ada yang dibanggakan dari anak perempuan. Tidak seperti itu. Ya banyak faidah-faidah, ya banyak hal yang dapat ya kita ambil manfaat dari memiliki anak perempuan. Minimal nanti pada hari kiamat, anak-anak perempuan yang kita rawat, yang kita ayomi, yang kita bina, yang kita didik, sehingga mereka menjadi wanita-wanita muslimah yang tegar, yang solehah, yang baik, dan bahkan ketika sudah menikah pun mereka menjadi istri-istri yang solehah, dan ketika menjadi seorang ibu pun mereka menjadi ibu-ibu yang soleh, yang sangat mendidik anak-anak mereka, ya maka kita kelak nanti akan dimasukkan ke dalam surga, atau kita dimerdekakan dari neraka, atau kita akan dihalangi, kita akan ditabiri oleh anak-anak perempuan kita dari api neraka.
Ya mudah-mudahan ini berfaedah buat saya yang kebetulan juga memiliki anak-anak perempuan. Juga nasihat buat anak-anak laki saya, kalau seandainya mereka dianugerahkan nanti anak perempuan, begitu juga mantu-mantu saya yang laki-laki, ya kalau seandainya juga Allah anugerahkan kepada mereka anak-anak perempuan, ya atau kepada jamaah pengajian atau seluruh daripada kaum muslimin, maka jikalau kebetulan Allah menganugerahkan kepada ya mereka anak-anak perempuan, jangan ada kekecewaan, kesedihan, kegundahan, ya tetapi ambil sisi baik, ya dan kita wajib bergembira ya atas anugerah yang Allah berikan ya kepada kita. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah ya kepada kita seluruhnya, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك